Raymond, crypto, yes or no? Yes, Lokal atau luar negeri? local. Elon Musk or Jeff Bezos? Elon Musk. Selamat datang di Grace Tahir Show where everybody is welcome. Nah, kalau kita bicara startup, pasti ada kata-kata, model kata-kata kayak unicorn. Kalau Anda cek HP Anda, pasti banyak sekali aplikasi di HP Anda itu semua adalah dulunya technology startup companies, ya kan? Kita kalau di Indonesia ada Traveloka, ada Tokopedia yang semua ada unicorn. Tetapi akhir-akhir ini banyak startup bermasalah. Banyak yang PHK, banyak yang freeze any hiring. Jadi actually what is going on nih dengan startup company, startup industri di Indonesia? Hari ini kedatangan tamu spesial Raymond Chin, ya, CEO dan founder daripada Ternak Uang, dan juga seorang pakar di startup world ini. Hi Raymond, welcome to Grace Tahir Show. Thanks for having me. Nah Raymond, apakah sekarang startup world itu lagi bubble? Oke, mungkin ada yang bilang udah burst, ya kan? Tapi it's bukan my statement to say so. Yang pasti adalah different, berubah. Pandangan publik berubah. Tapi yang salah adalah people generalize. Bilang kayak startup udah nggak works lagi, nggak bakal sustainable, mana bisa bakar-bakar kayak gini gitu kan. Esensinya kan startup itu sebuah company yang trying to innovate, ya kan, menciptakan something new. Dan on the way, fundraising, jadi valuasi, terus kayaknya yang berubah adalah how startup is being valuated. Berapa nilai perusahaan ini gitu. Kayaknya itu yang bakal berubah secara permanen. Akhirnya implikasinya ya yang orang bilang bubble, kayak oh nggak bisa nih, ini company nggak harga gini gitu. And then ya makanya nggak bisa sebenarnya hitam putih gitu. Berubah, yes. Pasti kita bakal ini permanen. In my opinion ini permanen. Kayak selama beberapa tahun ke depan, startup bakal dilihat berbeda. Oke. Kita harus adapt gitu. Tapi it doesn't say startup itu mati atau startup itu bahkan perusahaan yang nggak ada artinya. Itu yang salah kalau ada media yang bilang kayak gitu. Oke. Kita mungkin take it back a bit ya. Mungkin let's rewind juga gitu loh. Mungkin banyak orang pikir startup itu adalah masalah tadi Anda katakan ya, valuasi lah, uang masuk begitu saja. Sebetulnya apa sih strateginya sebagai seorang startup? Misal contohnya kamu bilang ya, oke, kita mulai satu perusahaan. Oke, to solve untuk menyelesaikan satu masalah, ya kan? Terus dikasih dana sama investor lah, angel, siapapun itu juga. Terus palsu terus naik, ya kan? Tapi belum tentu mereka profitable, belum tentu ada cash flow positif, ya kan? Benar. Terus akhirnya tujuh apa? IPO. Benar nggak? Benar. Oke, tapi kita lihat kemarin ini ada dua IPO startup itu tiba-tiba juga nggak terlalu sukses. Iya. In that sense. Jadi bagaimana actually bisa make that money back gitu loh? Apa sebetulnya the long term goal-nya itu apa? Apakah mereka harus IPO? What can you explain a bit gitu loh about this whole process of startup company? Bedanya kayak gini ya, mungkin kalau bisnis itu intinya cash flow positif, menghasilkan uang, shareholder-nya happy gitu. Tapi kalau misalnya startup, mungkin ekspektasinya agak sedikit berbeda. Startup itu yang paling umum punya dua exit plan. Exit plan itu maksudnya gimana caranya seorang founder atau seorang investor bisa menghasilkan uang, yaitu melalui IPO atau M&A, merger and acquisition, yaitu ketika perusahaannya dibeli atau dijual ke perusahaan lain atau ya IPO gitu. Selama ini kan premisnya, apalagi yang besar-besar ya, apalagi kalau uang masuk dan lain-lain, oke, walaupun startup ini tidak menghasilkan uang, tapi dia impact-nya kan tetap gede. Top line-nya, analoginya berapa banyak user dan lain-lain, dan selama ini tesisnya, oke, itu masih bisa diterima masyarakat. Karena public pas IPO, pas sudah ke everyone, oke, itu masih bisa diterima masyarakat karena ini company one day bisa profitable. Nah, stigmanya sekarang agak berubah. Karena beberapa dari startup public, sebenarnya bukan di Indonesia doang, di luar negeri juga kayak gitu. Kita lihat ada perusahaan kayak Rivian, kayak beberapa company yang nggak make money sama sekali. Ternyata berubah stigmanya. Mungkin economic downturn, mungkin kayak capital crunch dari VC, dampak dari sini, tapi berubah gitu. Ternyata orang mulai balik lagi, sebenarnya startup bisa nggak sih senilai segini kalau mereka nggak making money? Pas public berubah, startup sama VC jadi berubah. VC kan sebuah perusahaan dititipkan uang untuk diinvest ke startup biar startupnya bisa grow, terus LP-nya orang yang nitip duit itu bisa make money. Mereka juga jadi berubah gitu. Karena ujung-ujungnya pas
startup diinvest, dibangun, berujung ke IPO, loh publik kayaknya nggak bisa terima nih. So makanya kan sekarang skenario-nya banyak startup-startup yang late stage, yang mengarah ke IPO itu di freeze dulu. Tapi yang early stage masih bisa masuk gitu, masih ada interest-nya gitu. Jadi sebenarnya persepsi publik itu yang berubah gitu tentang startup. Tapi startup solve problem, yes solve problem. Strateginya yang harus diubah. Mungkin nggak bisa cash burning seagresif dulu. Mungkin kalau bahasa yang lebih kompleks ya, unit economics-nya harus sehat dulu gitu misalnya. Jadi kira-kira itu sih kayaknya yang berubah ya tentang startup scene kita. Nah, tapi orang bisa argue, para investor bisa argue juga bahwa mereka harus cucurin dana segitu besar untuk build that moat kan, apa namanya? Benar. Untuk bikin apa jadi satu monopoli lah itu begitu, untuk mengalahkan semua pemain-pemain yang kecil-kecilnya aja, atau untuk menghindari ada competition baru, ya kan? Jadi mereka tetap harus masukin dana tersebut, benar nggak sih? Konsepnya kayak demikian? Yes. Masih demikian nggak sampai sekarang pun juga demikian? Kayaknya enggak. Udah nggak lagi? In my opinion kayaknya enggak. Di Instastory juga sebenarnya saya udah mulai cerita gitu. Justru sekarang bagus buat orang-orang yang mau masuk ke startup scene. Karena dulu tuh all about capital war. Kayak siapa yang punya duit paling banyak, siapa yang bisa burn paling banyak untuk dapetin market share. Tapi again, itu bisa dilakukan karena tesis awalnya pas publik itu masih bisa diterima masyarakat. Tapi sekarang udah berubah gitu. So startup sekarang kayaknya lebih ke, even I talk to sama beberapa teman founder yang diinvest puluhan juta, bahkan ada yang 100 juta gitu. Plannya mereka memang pas sebelum this downturn happen, mereka bakal still burn money. Bangun infrastruktur, bangun market share, nggak ada profitability sama sekali. Terus tanya, when this happen, apa yang terjadi gitu? Semuanya berubah. Monetization atau cari duit dimajuin. Terus kayak beberapa yang burning untuk market share dimundurin gitu. Karena ya itu, kita harus adjust, ujung-ujungnya kan either IPO atau M&A. Dan nilai itu berubah karena sentimen publik berubah gitu. Jadi at the end ya kayaknya orang bakal mulai lihat lagi fundamental. Startup essentially harusnya is a business. Bisnis itu mungkin bukan sebuah startup kan. Tapi bisnis definisinya kan sebuah organisasi yang mencari profit dengan menjual barang atau jasa. Nah, profit ini mungkin pelan-pelan publik ngelihat oh ini jadi komponen penting dari sebuah startup. Nah, jadi orang udah mulai hati-hati tuh strateginya sekarang udah nggak bisa se-burning dulu kayaknya. Sekarang diskusi masalah startup yang tadi kita mengetahui sudah burst apapun itu juga definisinya. Kalau kita lihat di Twitter, di social media banyak sekali argumen lempar-lempar tanggung jawab. Menyalahkan investor, VC, menyalahkan foundersnya, menyalahkan juga konsumen. Ya kan? Semua ada alasan masing-masing yang bisa menurut saya valid juga begitu loh. Ya kan? Nah, Raymond sebagai seorang pakar, sebagai seorang founder juga, ya kan? Ada salahin diri sendiri nggak sebagai atau startupnya juga begitu? Maksudnya, what is your take on all this? Like, who is to blame? Here's the big question. What is the problem lah, intinya begitu. Sampai terjadi demikian. Simpelnya gini, kita harus lihat semua aspek. Intinya kayak gitu. Kayak especially media yang I disagree, yang nggak setuju adalah cuma lihat dari satu perspektif doang. Seakan kayak mass firing atau misalnya melepaskan karyawan, PHK gitu kan. Itu udah company yang salah gitu. Misalnya company mulai burning, investor yang salah gitu. Tapi mereka harus lihat dari sisi yang satu lagi gitu. Di satu sisi market semua berubah. Mungkin company startup yang dulunya burning fine tetap bisa bernilai bagus. Sekarang kan harus berubah. Dan coba posisiin di posisi founder. Seandainya orang yang membaca media atau orang yang kena PHK gitu. Posisiin di posisi founder. Sekarang susah fundraise lagi. Kemungkinan bakal susah. Tapi kebanyakan startup yang masih burning kayak punya istilahnya tuh runway, punya hidup gitu loh. Dalam 10 bulan kalau nggak fundraise lagi, ini startup completely bangkrut, hilang. Case-nya kayak gini, bisa tetap jalan sekarang tanpa PHK, tapi ada kemungkinan ini bakal bangkrut total. Ya semuanya jobless gitu loh. Dibanding sekarang analoginya kayak kita punya perahu, kita keluarin beberapa, pindahin ke Skoci, biar ini bisa sehat lagi, mungkin bisa masukin orang lagi gitu. So matter of perspektif yang harus dilihat dari semua sisi gitu. Tapi kalau kamu bilang begitu itu bukan pindahan barang, itu lempar orang ke lautnya loh, bukan pindahan barang itu. Sebenarnya tadi mau ngomong kayak gitu tapi kayak agak, you know what I mean? I mean you're making it nice, tapi actually in reality adalah bukan as nice as you think memindahkan barang gitu loh. Benar, that's right gitu. Cuma memang sometimes you have to do that. You have to do that for the good of for the greater good. For the greater good, benar. Dan itu jujur susah di-relate. Karena with the media, the people yang kena dampaknya itu bakal lebih di-appeal gitu. Pasti.
tadi kan itu kan kamu sisinya sebagai seorang foundernya dari startupnya sendiri ya kan. Tetapi kamu merasa nggak sih bahwa ini yang apa ya, provokasinya, trigger itu sebetulnya adalah uangnya VC. Bisa Kalau jadi. mereka memang pengen hyper growth, maka mereka keluarin uang segitu banyaknya tanpa banyak penghitungan fundamental bisnisnya semua. And then the money is so easy, ya pasti startup companies ya mikir, oh I have money, ya I will use it whatever to build my empire. Jadi in my opinion, in my humble opinion, I feel like the VC has a lot to, to apa ya, bukannya di blame sih, cuma maksudnya ya boleh juga apa There's a lot of ada apa? stake-nya lah. Iya. Ada itu ada benernya. Ya, in my opinion. Tapi let's call it as it is ya. Kayak VC itu kan intinya cari return. Kayak semua hedge fund, kayak manajer investasi cari return. Goalnya mereka adalah gimana caranya kalau taruh 100 juta ke startup, 5 tahun lagi pas IPO jadi 500 juta, jadi 1 billion gitu. Dan yang salah adalah marketnya mendukung itu. Market mendukung 100 juta ditaruh, ya udah belum jadi apa-apa, valuasi datang dari luar gitu misalnya for name growth yang selanjutnya 300 juta valuasinya, tambah lagi gitu. Ya, tapi itu selama ini tesisnya publik masih menerima. Oke, sorry, public as everyday people pas nanti di stock market, di IPO. jadi orang-orang memang yang mau beli sahamnya, mau beli percaya dengan perusahaan, bukan usersnya ya, bukan usersnya yang bisa public, oke. Orang yang membeli sahamnya, karena itu kan ujungnya di mana IPO, investor bisa exit gitu. Nah, sekarang itu berubah. Dan VC, honestly VC juga pasti nggak bisa prediksi itu. Kita juga kaget gitu, kenapa bisa SoftBank, one of the biggest in the world, bisa rugi berapa puluh billion dollar. 32 dari 34 startup misalnya gagal kayak gitu. Nggak bisa diprediksi. Jadi, who's to blame? Susah juga ya. I think everybody, ada saya bilang ya, semua sisi itu ada valid reasonnya kenapa ada tanggung jawab masing-masing ya. Bahkan tadi ada bilang kan, konsumen pun bisa di blame juga. Karena mereka mau nyarinya promo terus, jadi mereka juga harus terus startup juga harus terus keluarin subsidi untuk bisa ngasih promo kepada konsumer. Tapi intinya semua ada andilnya lah dalam hal tersebut. Semua ada andilnya gitu. It is a sistemnya begitu. Ya kalau saya boleh kata satu kata mungkin itu ya serakah ya. Karena semua pengennya ya masing-masing untuk dirinya sendiri kan. I would say itu satu kata yang paling describe ya, greed ya. How else, apa cara lain untuk ngejelasin gimana sometimes satu company without nothing idea bisa bernilai berapa ratus juta gitu misalnya. Karena harapannya ke depan bisa kayak gini gitu. Jadi menurut kamu ke depannya ini permanen hal seperti demikian dan kayaknya nggak bakal seperti zaman dulu di mana bisa bayar marketing sembarangan atau kayak throwing salt in the ocean, nggak bisa hire langsung banyak sekali. You think this will be permanent, this trend about the marketing and the hiring-nya? In my opinion ada beberapa yang permanen karena fundamental economics dari sebuah startup bisnis pasti nanti berubah. Mungkin dulu cara valuasinya adalah lihat top line, potensi itu bisa menghasilkan berapa. Sekarang mungkin annual run rate gitu misalnya, lihat dari financials atau gimana. Tadi itu berubah, jadi kan when financials change, cara menilai perusahaan berubah, strategi perusahaan based on that finance itu juga berubah. Hiring juga nggak bisa secepat dulu mungkin, marketing nggak bisa seagresif dulu gitu. Ini kan ada bahasa-bahasa startup kayak CAC, LTV, kayak kita nggak bisa lihat terlalu jauh dulu gitu. Di my opinion ada beberapa yang permanen. Tapi kan masalah kayak crash kayak begini sudah pernah terjadi dulu. Contohnya GoWork ya, yang di Amerika, benar kan? Benar. Itu kan company yang luar biasa valuasi, totalnya pasti tidak gone. Atau Theranos lah, contohnya paling parah ya kayak begitu ya kan. Tapi pasti itu makroekonomi ini masih oke. Jadi mereka bisa tutup mata, di ada startup juga kayak begini. Kenapa perlu sampai makroekonomi sampai parah begini baru orang sadar, baru VC juga sadar, harus hati-hati, harus tighten your belt gitu loh. Kenapa sih harus perlu sampai kayak begini drastis baru sadar gitu loh? Karena ini pertama kalinya VC secara massal lose money together. Mungkin ya. Itu dia great lagi ya. Kalau Theranos, GoWork, cuma ada those special case gitu kan. Iya. Tapi sekarang kayak semuanya kena publik, semuanya kena. Honestly ya, even ternak uang. Kita tuh sebenarnya salah satu yang lumayan lucky. Karena pas kita dibangun tuh kita cash flow positif terus. Setiap kita pas last investment round, baru kita mulai spend more. Untuk R&D, untuk marketing, untuk apa gitu. Tapi kita aja yang punya cash flow. Sekarang adjust strategi. Kayak dulu banget, matrix kita banyak top line. Intinya gimana caranya the next fundraise bisa lebih menarik. Growth-nya masih bisa konsisten segini. Sekarang, yang dulu di prioritas paling bawah, cash revenue jadi
naik. Mau nggak mau kayak setiap pas kita financial planning, liquidity planning with the cash flow in and out gitu sekarang diperhatiin banget gitu. I bet kebanyakan company lain juga lagi adjust kayak gitu. Pasti. Dan juga bisnisnya mulai harus di adjust juga ya sesuai dengan kondisi. Itu ada pandemik juga lah, jadi banyak hal yang harus pivot memang hal tersebut ya. Boleh tanya nggak sih pribadi ini ternak uang berapa runway-nya kamu? Boleh nggak ini? Tadi rasanya Within 2 months harusnya infinite. Wow. Ya, kita cepat cari operational break even without even sacrificing banyak cut-cut kayak gitu enggak. Terus pertanyaan kedua adalah sebagai kamu sebagai seorang startup CEO founder, apakah kamu memang merasakan bahwa sekarang nyari investment lebih susah daripada dulu? For sure. For sure ya. For sure. Ada dua sisi kan. Dari VC-nya takut nggak bisa exit. Satu, dua LP-nya jadi ketat banget. Orang-orang yang taruh duit ke VC itu jadi ketat banget. Kayak bener-bener bisa jadi VC mirip-mirip jadi PE habis ini gitu. Lebih lihat numbers dan lain-lain gitu. Ya. Kalau misal contohnya makroekonominya improve nih, di tahun depan 2 tahun pandemik habis, semuanya baik, inflation juga menurun dan segala macam oke. Kamu tetap merasa bahwa tadi kamu katakan ini tren tetap akan menjadi permanen juga? Pasti ada permanennya sih. Pasti ada yang bakal stay. Kalau misalnya something happen yang merusak gitu loh. Sebalik-baliknya pasti ada paradigma orang yang nggak bisa berubah. For example kayak crypto craze di 2017, saya salah satu yang ikut naik, tapi salah satu jadi korbannya juga gitu. Orang kira tahun lalu pas Bitcoin craze-nya itu bakal ngikutin tren lalu gitu. Tapi enggak, ternyata orang udah ada inflection point yang ngerasa kayak, oh tahun 2017 nggak kayak gini kok. Jadi kayak akhirnya nggak bisa naik lagi gitu. Ada yang udah tertanam, kalau itu udah on a public level, pasti ada 1 atau 2 poin itu yang nggak bisa berubah gitu. Tapi bisa jadi euforianya ada lagi misalnya. Bisa jadi valuation-nya berubah lagi gitu. Tapi in terms of public perception, orang-orang biasa yang setiap hari ngeliat startup itu kayaknya pasti udah ada yang nyangkut di situ. Gitu ya. Mungkin ada satu kata lagi yang saya merasa ada namanya kata FOMO. Sebagai VC, saya bicara contoh SoftBank katanya karena Saudi Arabia masuk ke uang dia juga FOMO masukin apa ngecek fundamentalnya. Banyak founders pun pengen membuat startup itu karena FOMO juga. Oh, ini company kok cepet banget valuasinya tinggi gini. Let's do that, let's make a startup company begitu loh. Soalnya saya sebagai angel investor pun suka ditanyain, suka dikasih pitch deck. Ini sih masa kayaknya nggak make sense banget ini angka dia minta uangnya segini padahal nggak ada salesnya, it doesn't make sense gitu. Jadi banyak FOMO juga kayak begitu. Dan juga konsumen ada FOMO, oh ini diskon jadi FOMO juga harus beli segala macam kayak begini. Jadi I feel that one word FOMO juga describe what is going on with the system right now. Banget. FOMO is driven by what? Greed. That's true. Setiap ada yang pecah tuh pasti ada those emotions, greed atau enggak fear atau apa tuh pasti pas emotionnya udah mulai terlalu banyak di equation bisnis, di situ baru kayak sampai kapan nih gitu misalnya. Oke, jadi saya tanya kamu ya Raymond ya, apa sih advice kamu kepada seorang anak muda lulus mungkin dari sekolah jurusan komputer lah, mau bikin startup, apa advice kamu kepada mereka yang baru memulai perusahaan startup? I think justru takutnya ini tuh bakal discourage orang untuk bikin startup. You think? Oh. Takutnya malah kayak udahlah nggak usah startup lah, bisnis konvensional aja, just pikir dagang atau gimana gitu. Tapi ada satu quote yang actually saya suka banget. Itu kayak dunia ini banyak problem itu bakal selalu ada, impossible nggak ada problem gitu. Lupa dari quote siapa, dia bilang kayak tapi orang-orang yang bakal mayoritas solve the problem itu adalah the entrepreneurs yang berani think bahwa ada solusi ini padahal sebelum itu nggak kepikiran, dare to be different, dan kebanyakan itu bentuknya startup biasanya gitu. So I believe startup core-nya tetap satu, innovation, yang harus apa hal baru yang bisa dilakukan untuk solve masalah manusia, itu tetap core-nya. Business is problem solving, dagang itu problem solving, value cari duit itu problem solving, itu nggak boleh berubah. Tapi mungkin advice yang kedua kayak start be more realistic lah, kayak gitu. With ngebangun startup, itu basically kayak ngebangun bisnis, mulai mikirin dari segi unit economics-nya, mulai mikirin secara cash flow-nya. Karena jujur ya, this discussion itu nggak banyak keluar di publik, nggak banyak nggak mau terlalu dalam pelajarin apa, taunya kayak, ih gila ini startup dapat $100 juta, gimana caranya? Oh bikin pitch deck jualan. Tapi orang harus lihat ke dalam lagi. Kayak fundamentally startup is a business, sebuah organisasi yang menjual produk atau jasa, yang mencari profit ujungnya gitu. Jadi kayak harus belajar lebih detail lagi and be more careful. Sekarang is a good chance buat orang yang memulai startup, justru bagus karena dulu capital war.
Dulu yang paling jago jualan startupnya, foundernya yang bisa jago fundraising, dia mungkin menang. Storytellernya memang bagus gitu. Iya, tapi sekarang menurut saya yang paling kreatif yang bakal menang. Yang Tapi paling kreatif bukan berarti bohong ya? bukan bohong, Klarifikasi ya. itu bukan teroras. Semoga nggak ada teroras lagi ya. Yang paling kreatif, yang paling bisa create something yang orang butuh, they will win. In my opinion, bakal lebih ke arah Itu sana advice sekarang. kamu jadi buat mereka, be creative, Still be creative. think outside the box. Still believe bahwa entrepreneur startup itu tujuannya adalah to create innovation. Kita solve humans problem gitu loh. Oke. Jadi jangan kemakan, oh mau jadi unicornnya, buat ketenarannya, tapi lebih banyak fokus how to solve an actual problem. Problem. Actual Soalnya saya problem, katakan Mbak Pijak tuh suka bikin problem sendiri, padahal actually nggak ada problemnya begitu loh. You know what I mean, right? Suka kayak begitu, ya kan? What do you think about what's going on sekarang gitu loh? Menurut saya ini actually good. Soalnya saya gini, ini pengalaman saya pribadi. Tadi kamu udah mention bahwa selama ini banyak founders yang very charismatic, yang very good storytellers, mereka lebih gampang dapetin uang dibandingin minoritas atau yang mungkin nggak pintar eloquent bicaranya gitu loh. Misal contohnya nih Raymond, let's say ya, Raymond bikin startup A, terus pernah dijual, di-acquire, sukses kan, terus dia bikin B, padahal B ini betul nggak gitu bagus startupnya, tapi karena ada track recordnya, oh si Raymond pernah bikin A bagus, orang tutup mata, oke deh, percaya Raymondnya, bukan percaya perusahaannya. Jadi mereka langsung kasih uang begitu saja. You know what I mean? And the foundersnya itu suka merasa kadang-kadang, oh ini bukannya uang saya anyway, ini bukan saya punya uang pribadi, ini kan uangnya invest, jadi kadang ada rasa irresponsibility in spending that money. Because anyways, if I lose all the money, it's okay, it's not my money, it's the investor's money. In that sense, ada kata greednya di sana juga gitu loh, you know. So right now, I think it's good gitu loh, because like you said, going back to the fundamental, lu harus benar-benar mikirin bottom line-nya, nggak bisa yayasan udelnya gitu loh, mau habis orang-orang lain begitu loh, Rim. So I think it's actually in a sense ya ada positifnya di sana menurut saya begitu. Iya, lebih ke arah sehat ini kayak ceritanya Justin Kan kan. Pas dia akhirnya jual Twitch $1 billion, dia ngebangun legal startup Atrium. Semua orang taruh puluhan juta, tutup mata, produknya apa nggak tahu. Tapi karena founder dia udah pernah exit $1 billion, ditaruh gitu. Tapi gagal, and then after 2 years berapa puluh juta duit investor hilang gitu. Terus kayak, ya itu dia, sekarang tuh back to basic. Everyone is going back fundamentalnya lagi, bakal ditanya, and I think it's a very good thing ya. I think a very good thing. Karena tadi sebenarnya agak nggak fair juga. Walaupun realitanya gitu, kayak founder yang karismatik, bisa ngomong dan lain-lain, more likely bisa dapat funding. Tapi who's to say founder B yang pinter banget, problem solver, innovator, tapi nggak bisa ngomong. Masa dia nggak dapat fair chance untuk kayak gitu. Dan I think this situation itu bakal merubah itu. I think secara VC, yes, yang penting bisa ngomong, oke, good, tapi dia bakal lebih gali lagi ke detailsnya. Mungkin foundernya karismatik, nggak bisa jawab detail, tapi mungkin dia bisa. Benar. So maybe ada sedikit berubah how they value, which is very good. Karena ujung-ujungnya, I believe output of startup is innovation. Kalau misalnya the public bisa ngerasain solusi baru for the problem yang lagi kejadian ini di Indonesia, di dunia, itu hasilnya gitu. And honestly, I'm looking forward for startup ke depannya untuk make that something new gitu. Oke. Raymond, mungkin kata-kata terakhir dari kamu ya. Kamu tadi kan kasih advice kepada future entrepreneurs. Sekarang untuk market market usersnya inilah. Apa sih yang kamu akan advice kepada mereka? Where should they put their money in? That's a big question. Mungkin sebelum itu ya, remember di pandemic, everyone ngerasa kayak, oh semuanya duit hilang dan lain-lain. Itu record loh. Setiap 17 jam ada 1 bilioner dunia baru. So the quote is this, setiap krisis itu selalu ada orang kaya baru. Setiap problem itu selalu ada opportunity. And maybe sekarang itu one of the biggest problem yang bakal terjadi in the next few years atau enggak dari beberapa tahun ke belakang. Jadi kayak it's the right time to seize the opportunity. Tapi how? Nah, itu balik lagi, kita sebagai anak muda harus lihat peka sama opinion. Berani untuk try something new. Tapi ya at the same time jangan YOLO, jangan all in gitu misalnya. Ukur and then start something. I think even the smallest thing you can start, hal terkecil yang bisa mulai gitu. Karena sekarang tuh semakin the world lagi work in a crisis atau kayak pandemi dan lain-lain. Ternak lahir di pandemi by the way. Kalau nggak ada pandemi kita nggak mungkin hidup gitu. Itu yang justru menciptakan banyak opportunity gitu. Jadi kayak seize the opportunity,
start something walaupun small. Ya, I guess itu sih. I think remember bahwa setiap problem itu selalu ada opportunity. Dan I think harus educate yourself more ya, in terms of investing, in terms of starting anything harus di riset, harus diedukasi sebelumnya. Benar, ya. And that's one of the belajar. things that you are trying to do with ternak uang, benar ya? Benar. Financial literacy, benar ya? Jadi agar nggak kena investasi bodong lah, begitu lah ya? Iya. Ya, oke. Nggak kayak. Nggak gitu ya, oke. Ini adalah sebuah barang. Anda bisa lihat ada mereknya, ada bendanya apa. Buat Anda, barang ini apa sih maknanya? It's a wallet, but what is a wallet these days? Buat nyimpen duit, ya kan? Okay. Tapi I guess this one change things, right? How? It's perception. Kayak di YouTube selalu ngomong kayak value itu ada namanya perceived value sama real value. Perceived value itu jadi the real value karena walaupun ini produksi secara produk harganya berapa, tapi kalau semua orang ngerasa ngelihat bahwa ini ada sesuatu yang valuable, it becomes valuable. Sebenarnya mirip sama how the startup situation is right now gitu. Dulu semua orang lihat valuable, sekarang mungkin burning money nggak valuable. So yeah, I guess perceived value is the two words yang ngejelasin what this is gitu. Okay. With this is a wallet, tapi this change things. Right? Maybe personal question kepada Raymond. Kalau wallet kamu sendiri, kebanyakan cash-nya atau digitalnya? Digital. Digitalnya. I don't have cash. I don't have cash. All right. Thank you so much. Thank you so much, Raymond. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa startup mungkin sekarang sering bergejolak ya industrinya. Tetapi tadi Raymond sudah mengatakan bahwa di setiap krisis, di setiap masalah pasti ada opportunity-nya, pasti ada solusinya. Apakah itu kalian yang bisa cari, yang kalian bisa dapatkan? Ya, for those who can find and seize the opportunity, you'll be the winner. Whatever it is, guys, terus berusaha dan jangan menyerah. Thank you so much, Raymond. All the best to you and ternak uang.